Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Putra dengan NIM 202211100001. Sini saya ingin em, mempresentasikan tentang ringkasan materi pengenalan kecerdasan buatan. AI adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, atau pemrosesan bahasa alami. AI juga tidak hanya mencakup robot, tetapi juga teknologi seperti asisten virtual. Contohnya itu ada Siri atau Alexa. Sistem ini seperti Netflix dan algoritmanya seperti pencarian Google. Sejarah AI, awal mula AI ditemukan pada tahun 1950 dengan Alan Turing yang memperkenalkan konsep bahwa mesin dapat berpikir melalui Turing Test. Pada 1980-an hingga 1990-an, AI berkembang pesat dengan diperkenalkannya mesin learning. Namun keterbatasan teknologi sempat menjadi hambatan. Selanjutnya, era modern AI dimulai pada tahun 2010 dengan perkembangan deep learning dan pengolahan data besar atau big data yang memungkinkan AI menjadi lebih efektif dan cerdas. Cabang-cabang kecerdasan buatan. Yang pertama adalah machine learning, membuat komputer belajar dari data tanpa tanpa diprogram secara eksplisit. Natural language processing, membantu komputer memahami dan memproses bahasa manusia, seperti pada aplikasi Google Translate atau chatbot. Selanjutnya ada computer vision, kemampuan komputer mengenali dan memproses gambar atau video seperti teknologi pengenalan wajah. Terakhir ada robotik AI. AI dalam robot untuk melakukan tugas-tugas fisik, misalnya industri manufaktur. Cara kerja AI, yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengambil data dari berbagai sumber. Yang kedua ada pemrosesan data, membersihkan dan mempersiapkan data agar bisa dianalisis. Ketiga ada pelatihan algoritma, menggunakan data untuk melatih model AI agar dapat mengenali pola dan membuat prediksi. Yang keempat, prediksi dan tindakan. Model AI menggunakan data baru untuk memberikan hasil atau keputusan. Contoh, contoh AI dalam e-commerce seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. Contoh penerapan, transportasi mobil tanpa pengemudi, autonomous cars seperti Tesla. Kesehatan, AI membantu dokter dalam diagnosis penyakit berdasarkan analisis data pasien. Hiburan, seperti rekomendasi film di Netflix atau Spotify yang mempelajari preferensi pengguna. Keuangan, deteksi transaksi mencurigakan dalam sistem perbankan. Dan yang terakhir ada pertanian. Drone berbasis AI untuk memantau kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Keuntungan AI yang pertama, efisiensi. AI membantu menyelesaikan tugas lebih cepat dibanding manusia. Yang kedua, akurasi. AI meminimalkan kesalahan manusia, misalnya dalam diagnosis medis. Yang ketiga, analisis data cepat. AI memproses data besar secara real time, memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, penghemat biaya. Dalam industri, otomatisasi dengan AI mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas tertentu. Risiko AI, bias data. Jika data yang digunakan untuk melatih AI bias, hasilnya pun akan bias. Dua, privacy. Pengumpulan data besar seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi pengguna. Ketiga, ketergantungan teknologi. Manusia bisa terlalu bergantung pada AI yang dapat menurunkan keterampilan manusia. Yang keempat, jelaskan pentingnya pengembangan AI yang etis untuk menghindari dampak negatif. Prediksi masa depan AI. AI diperkirakan akan semakin mendalam dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten rumah pintar, teknologi kesehatan personal, dan pengembangan kota pintar. Teknologi seperti AI generatif, misalnya itu ChatGPT, akan terus berkembang untuk membantu pekerjaan kreatif manusia. Ada fokus pada regulasi dan pengawasan agar AI digunakan secara bertanggung jawab.
Simpulannya, kecerdasan buatan atau AI adalah cabang teknologi yang semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, dari segi transportasi, kesehatan, hingga hiburan. Dengan memahami definisi, sejarah, dan cara kerja, serta penerapannya, kita dapat melihat potensi besar AI dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas hidup. Namun, meskipun AI menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan seperti bias data, ancaman terhadap privasi, dan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Oleh karena itu, pengembangan AI harus dilakukan secara etis dengan mempertimbangkan dampak sosial dan tanggung jawab terhadap penggunanya. Di masa depan, AI akan terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami teknologi ini dan memanfaatkannya secara bijak demi menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.